Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan berbagi cerita kehidupan, motivasi, dan perjalanan yang penuh makna tentang perjuangan, harapan, dan mimpi yang tidak boleh padam. Kalau kamu sedang lelah, sedang berjuang, atau sedang mencari semangat baru, kamu ada di tempat yang tepat. Jangan lupa duduk yang tenang, ambil pelajaran dari setiap cerita, dan biarkan hatimu kembali kuat. Selamat menonton, dan semoga kamu selalu diberi kekuatan untuk terus melangkah. Pagi itu, suasana kota masih terasa sibuk seperti biasanya. Kendaraan berlalu lalang, suara klakson bersahutan, dan orang-orang berjalan tergesa mengejar waktu. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah gedung perkantoran tinggi dan megah, tempat di mana banyak orang menggantungkan harapan dan karir mereka. Di lantai paling atas gedung itu, duduk seorang wanita muda bernama Irma. Usianya baru 25 tahun, tapi posisinya sudah sebagai CEO di perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi. Wajahnya cantik, tegas, dan selalu terlihat dingin. Banyak yang mengaguminya, tapi tak sedikit juga yang merasa segan, bahkan takut. Irma bukan wanita biasa. Ia adalah seorang janda muda. Masa lalunya membuatnya berubah. Pernikahan yang dulu ia harapkan menjadi kebahagiaan justru berakhir dengan luka. Sejak saat itu, Irma memilih menutup hati. Baginya, cinta hanya akan melemahkan. Fokus kerja, itu saja. Ucapnya pelan sambil menatap layar laptop. Pintu ruangannya diketuk. "Masuk," jawab Irma tanpa mengalihkan pandangan. Seorang karyawan masuk dengan sedikit gugup. "Bu Irma, pengiriman gas LPG sudah datang." Irma sedikit mengernyit. "Ya sudah, urus saja seperti biasa." "Baik, Bu." Karyawan itu keluar. Irma kembali fokus. Tapi entah kenapa, ia merasa sedikit penasaran. Biasanya ia tidak peduli hal-hal seperti itu, tapi pagi ini berbeda. Di lantai bawah, seorang pria sedang memanggul tabung LPG dengan tubuh sedikit berkeringat. Namanya Diki. Usianya 30 tahun. Hidupnya sederhana. Setiap hari ia bekerja mengantar gas ke berbagai tempat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bajunya sederhana, wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyimpan ketulusan. "Taruh di sini saja ya," kata salah satu staf kantor. "Iya, Mbak," jawab Diki ramah sambil tersenyum. Meski pekerjaannya berat, Diki selalu berusaha bersikap baik kepada siapapun. Baginya, senyum adalah hal kecil yang bisa membuat hari terasa. Sejak pertemuan singkat itu, hari-hari Irma kembali berjalan seperti biasa. Rapat, laporan, target, dan keputusan besar yang harus ia ambil setiap waktu. Namun, ada satu hal kecil yang berubah. Pikirannya sesekali teringat pada pria sederhana yang ia temui di lantai bawah. Diki, meski Irma bahkan belum tahu namanya. Pagi itu, Irma duduk di ruangannya dengan setumpuk berkas di meja. Ia mencoba fokus membaca laporan keuangan, tapi beberapa kali matanya berhenti. Bayangan wajah itu muncul lagi. Tatapan yang jujur, senyum yang sederhana. Irma menghela napas pelan. "Kenapa sih aku jadi kepikiran?" gumamnya, sedikit kesal pada dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan. Baginya itu tidak penting, hanya kebetulan, hanya orang biasa yang lewat. Tapi justru karena biasa itu terasa berbeda. "Tok, tok, tok." "Masuk," jawab Irma cepat, berharap pikirannya kembali normal. Seorang karyawan masuk. "Bu, pengiriman LPG datang lagi hari ini." Irma sedikit terdiam. Hari ini datang lagi? Entah kenapa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tapi wajahnya tetap datar. "Ya, seperti biasa saja," jawabnya singkat. "Baik, Bu." Pintu kembali tertutup.
Irma mencoba kembali bekerja, tapi tangannya berhenti di atas kertas. Perasaannya tidak bisa bohong. Ia ingin melihat lagi. Beberapa menit kemudian, tanpa banyak berpikir, Irma berdiri dari kursinya. Ia berjalan keluar ruangan, melewati lorong kantor yang ramai dengan aktivitas. Langkahnya terlihat biasa, tapi tujuannya jelas. Ia menuju ke lantai bawah. Di sana, seperti kemarin, Diki sedang menurunkan tabung LPG. Keringat membasahi keningnya, tapi wajahnya tetap tenang. "Pelan-pelan ya Pak, berat itu," kata salah satu staf. "Iya, santai saja Mbak," jawab Diki sambil tersenyum. Irma berdiri agak jauh, memperhatikan. Tanpa sadar, ia memperhatikan detail kecil. Cara Diki bekerja tanpa mengeluh, cara ia tetap ramah meski lelah, cara ia tersenyum. Hari-hari terus berjalan. Irma kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang CEO. Rapat dari pagi hingga sore, menandatangani berkas, hingga menghadapi berbagai tekanan pekerjaan. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Pagi itu, suasana kantor sedikit lebih sibuk dari biasanya. Beberapa karyawan tampak mondar-mandir membawa dokumen, sementara yang lain sibuk berbicara di telepon. Irma baru saja selesai rapat panjang. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tegas seperti biasa. Ia berdiri dari kursinya, lalu berjalan keluar ruangan, berniat mencari sedikit udara segar di luar. Saat melewati lorong menuju tangga, tanpa sengaja pandangannya tertuju ke bawah. Di area belakang kantor, dekat gudang penyimpanan, ia melihat sesuatu. Seorang cleaning service wanita paruh baya terlihat kesulitan mengangkat galon air. Tubuhnya kecil, tangannya gemetar menahan beban yang terlalu berat. "Duh, berat sekali," gumam wanita itu pelan. Irma berhenti. Ia memperhatikan dari kejauhan, tapi belum sempat bergerak. Tiba-tiba, seseorang datang dari arah samping. Diki. Tanpa banyak bicara, Diki langsung mendekat. "Bu, sini, saya bantu," ucapnya dengan nada ramah. Wanita itu terlihat lega. "Aduh, makasih ya nak. Ibu udah gak kuat angkatnya." Diki tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, biar saya saja." Dengan tenaga yang sudah terbiasa, Diki mengangkat galon itu dengan mudah, lalu meletakkannya di tempat yang seharusnya. Ia tidak terlihat ingin dipuji, tidak ada kesan pamer. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. "Sudah Bu, hati-hati ya kalau berat-berat," kata Diki. "Iya nak, kamu baik sekali," jawab wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Diki hanya tersenyum kecil. "Ah, biasa saja Bu." Lalu, ia kembali ke pekerjaannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Irma masih berdiri di atas, diam. Matanya tidak lepas dari sosok pria itu. Untuk beberapa detik, ia benar-benar terdiam. Sejak kejadian hari itu, ada satu hal yang tidak bisa Irma hindari. Ia mulai memikirkan Diki, lebih sering dari yang seharusnya. Awalnya, Irma mencoba menyangkal. Ia menganggap itu hanya rasa kagum sesaat. Hal kecil yang nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, tidak. Semakin ia mencoba melupakan, justru semakin sering bayangan itu muncul. Senyum sederhana, cara bicara yang tenang, dan ketulusan yang sulit ditemukan. Pagi itu, Irma duduk di ruangannya seperti biasa. Di depannya, laptop terbuka dengan laporan penting yang harus ia periksa. Namun, sudah hampir 5 menit, halaman itu tidak ia baca. Pikirannya melayang. "Kenapa aku jadi seperti ini?" gumamnya pelan. Irma menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya dengan perlahan. Ia sadar, ada satu hal yang ingin ia lakukan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Diki. Bukan karena alasan besar, hanya karena penasaran.
Irma berdiri, lalu berjalan keluar ruangan. Kali ini langkahnya tidak ragu. Ia menuju meja resepsionis di lantai bawah. Seorang satpam yang sudah lama bekerja di kantor itu langsung berdiri tegak saat melihat Irma. "Selamat pagi, Bu Irma," sapa satpam itu. "Pagi," jawab Irma singkat, tapi tidak seformal biasanya. Ia terdiam sejenak, seperti berpikir bagaimana memulai. "Pak," panggilnya. "Iya, Bu." "Yang sering antar LPG ke sini namanya siapa?" Satpam itu sedikit terkejut. Ini pertama kalinya Irma menanyakan hal seperti itu. "Oh, itu Diki, Bu. Sudah lama dia yang antar ke sini." Irma mengangguk pelan. "Dia kerja di mana?" "Kayaknya dia kerja sendiri, Bu. Bawa dari agen, terus keliling kirim ke kantor-kantor. Orangnya baik, Bu. Ramah juga." Irma diam mendengarkan. "Dia tinggal di mana?" tanya Irma lagi, tanpa sadar. Satpam itu tersenyum kecil, tapi tetap sopan. Sore itu, langit yang sejak siang mendung akhirnya benar-benar menurunkan hujan. Awalnya hanya rintik kecil, lalu perlahan menjadi deras. Angin ikut berhembus, membuat suasana kota terasa dingin dan sedikit muram. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, kendaraan melambat, dan jalanan mulai dipenuhi genangan air. Di dalam kantor, sebagian karyawan sudah mulai bersiap pulang. Beberapa terlihat menunggu hujan reda, sementara yang lain memilih tetap bekerja. Di lantai atas, Irma berdiri di dekat jendela besar ruangannya. Tangannya terlipat di dada, matanya menatap keluar. Hujan selalu membuatnya berpikir tentang masa lalu, tentang kesepian, dan tentang hidup yang terasa kosong meski terlihat sempurna. Namun hari ini, pikirannya berbeda. Ada satu hal yang tiba-tiba muncul di benaknya. Diki. "Dia masih di jalan gak ya?" gumam Irma pelan. Tanpa sadar, rasa khawatir muncul. Irma langsung mengerutkan keningnya sendiri. "Kenapa aku jadi mikirin dia?" bisiknya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tapi tidak bisa. Beberapa detik kemudian, ia kembali melihat ke bawah, ke arah halaman parkir dan area belakang kantor. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Seorang pria sedang berlari kecil sambil menahan tabung LPG di pundaknya. Bajunya sudah basah kuyuk. Langkahnya sedikit tergesa, tapi tetap hati-hati. Itu Diki. Irma langsung berdiri tegak. Hatinya berdegup lebih cepat. Tanpa berpikir panjang, ia meraih payung yang ada di dekat meja, lalu berjalan cepat keluar ruangan. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai, tapi kali ini ada rasa terburu-buru di baliknya. Ia turun ke bawah. Hujan masih deras. Beberapa karyawan yang melihat Irma tampak heran. Jarang sekali CEO mereka turun saat kondisi seperti ini. Sementara itu, Diki masih di luar, berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak terlalu memikirkan hujan. Baginya ini sudah biasa. Yang penting selesai, gumamnya sambil mengangkat tabung terakhir. Tiba-tiba, "Diki!" Suara itu terdengar dari arah belakang. Diki menoleh, kaget. Ia melihat Irma berdiri di sana. Sejak kejadian hujan sore itu, ada sesuatu yang berubah di antara Irma dan Diki. Bukan perubahan yang besar, tapi cukup terasa. Ada rasa canggung yang berbeda. Ada perhatian kecil yang mulai muncul. Dan yang paling jelas, Irma mulai menunggu. Pagi itu suasana kantor kembali normal. Karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Suara keyboard dan telepon terdengar bersahutan. Di ruangannya, Irma duduk seperti biasa. Di depannya ada jadwal rapat yang padat, tapi matanya sesekali melirik ke arah jam. Pukul 10 lewat. Biasanya, di jam segitu, Diki datang. Irma menarik napas pelan. "Aku kenapa jadi nungguin?" gumamnya, sedikit kesal pada dirinya sendiri. Ia mencoba fokus membaca dokumen. Namun baru beberapa menit, pikirannya kembali melayang. Tok, tok.
Pintu diketuk. "Iya, masuk," jawab Irma cepat. Seorang staf masuk. "Bu, pengiriman LPG sudah datang." Irma langsung berdiri tanpa sadar. "Oh iya," jawabnya, sedikit terlalu cepat. Staf itu sempat heran, tapi tidak berani bertanya. Irma berjalan keluar ruangan, berusaha terlihat biasa saja, tapi langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia turun ke bawah. Dan benar saja, Diki ada di sana. Seperti biasa, ia sedang menurunkan tabung LPG. Kali ini, wajahnya terlihat lebih segar dibanding saat kehujanan kemarin. Begitu melihat Irma datang, Diki sedikit terkejut. "Selamat pagi, Bu," sapa Diki dengan senyum tulus. Irma mengangguk. "Pagi?" Beberapa detik mereka saling diam. Ini pertama kalinya mereka benar-benar berdiri dan berbicara tanpa situasi terburu-buru. Irma mencoba membuka percakapan. "Kemarin tidak sakit?" tanyanya pelan. Diki tersenyum ringan. "Alhamdulillah tidak, Bu. Sudah biasa kena hujan." Irma mengangguk. Jawaban itu lagi-lagi sederhana. Tapi entah kenapa, selalu terasa jujur. Irma melangkah sedikit lebih dekat. "Setiap hari kamu antar ke banyak tempat?" tanya Irma. "Iya, Bu. Kadang ke kantor, kadang ke rumah-rumah. Tergantung pesanan," jawab Diki. "Capek?" Diki tersenyum, lalu menggeleng. Hari-hari berlalu, dan tanpa Irma sadari, kehadiran Diki mulai menjadi bagian kecil dari rutinitasnya. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang mencolok, tapi cukup untuk ia tunggu. Pagi itu, Irma berdiri di depan cermin besar di ruangannya. Ia merapikan blazer mahal yang dikenakannya. Penampilannya selalu sempurna, rapi, elegan, dan berkelas. Seperti biasa. Tapi kali ini, ia menatap dirinya sedikit lebih lama. "Apa aku terlalu jauh dari dunia dia?" gumamnya pelan. Pikiran itu muncul tiba-tiba. Tentang perbedaan. Tentang jarak yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Irma adalah CEO. Ia terbiasa dengan mobil mewah, rapat penting, dan lingkungan kelas atas. Sementara Diki hanya seorang tukang LPG. Bekerja dari pagi sampai sore. Hidup sederhana. Dua dunia yang berbeda. Sangat berbeda. Irma menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. "Tidak seharusnya aku terlalu memikirkan ini," katanya pada dirinya sendiri. Namun, hati tidak bisa dibohongi. Beberapa saat kemudian, Irma turun ke bawah seperti biasa. Bukan karena ada urusan penting, tapi karena satu hal. Diki. Di sana, Diki sudah datang lebih dulu. Ia sedang berbincang santai dengan beberapa karyawan. Tawa kecil terdengar. Suasana terasa ringan. Irma berhenti sejenak, memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Diki bisa dengan mudah berbaur dengan orang lain. Tidak ada jarak. Tidak ada rasa canggung. Berbeda dengan dirinya. Orang-orang selalu menjaga sikap saat di dekat Irma. Tidak ada yang benar-benar santai. Semua terasa formal. Dan untuk pertama kalinya, Irma merasa sedikit asing di dunianya sendiri. Saat Diki melihat Irma, ia langsung berdiri tegak. "Pagi, Bu," sapanya dengan senyum. Karyawan lain langsung diam dan kembali serius. Suasana berubah dalam sekejap. Irma merasakannya. Ia mengangguk kecil. "Pagi." Namun kali ini, Irma tidak langsung berbicara. Ia justru memperhatikan perubahan suasana itu. Tadi hangat, sekarang jadi kaku. Semua karena dirinya. "Lanjutkan saja," ucap Irma. Seiring berjalannya waktu, sesuatu yang dulu hanya rasa penasaran, kini berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Irma mulai menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Ia menunggu Diki. Bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar ingin melihat, tapi benar-benar menunggu. Pagi itu, Irma datang lebih awal ke kantor. Tidak seperti biasanya, ia sudah duduk rapi di ruangannya sebelum sebagian karyawan datang. Di mejanya, ada secangkir kopi yang masih mengepul.
Namun, kopi itu tidak langsung ia minum. Matanya justru beberapa kali melihat ke arah jam di dinding. Pukul 9.45. Biasanya, Diki datang sekitar pukul 10. Irma menarik napas pelan. "Aku kenapa jadi begini?" gumamnya lirih. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka laptop. Tapi belum sampai 5 menit, fokusnya hilang lagi. Pikirannya hanya satu. Diki. Akhirnya, tanpa banyak berpikir, Irma berdiri. Ia merapikan sedikit rambutnya, lalu berjalan keluar ruangan. Langkahnya terlihat tenang, tapi tujuannya jelas. Ia turun ke bawah. Sesampainya di sana, ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di salah satu sudut, pura-pura memperhatikan aktivitas kantor. Padahal, matanya mencari satu orang. Dan beberapa detik kemudian, ia melihatnya. Diki datang dengan motor sederhananya. Ia memarkir di tempat biasa, lalu mulai menurunkan tabung LPG, seperti rutinitas sehari-hari. Irma memperhatikannya dari jauh. Entah kenapa, hanya melihat itu saja sudah cukup membuat hatinya terasa ringan. Senyum kecil muncul di wajahnya tanpa sadar. Perasaan yang tumbuh diam-diam pada akhirnya tidak bisa benar-benar disembunyikan. Hari demi hari, kedekatan Irma dan Diki mulai terlihat. Bukan dalam hal yang berlebihan, bukan sesuatu yang terang-terangan, tapi cukup untuk membuat orang lain memperhatikan. Dan seperti biasa, di mana ada perhatian, di situ juga muncul bisikan. Pagi itu, suasana kantor terlihat seperti biasa. Namun di balik kesibukan, beberapa karyawan mulai saling berbisik. Kamu sadar gak sih? Ujar salah satu karyawan wanita pelan. Sadar apa? Jawab temannya. Itu loh, Bu Irma. Akhir-akhir ini sering banget turun pas tukang gas datang. Temannya langsung menoleh. Iya juga ya, aku juga perhatiin. Mereka saling pandang. Jangan-jangan, masa sih? Potong yang lain. Tapi nada suaranya penuh rasa penasaran. Ya aneh aja. Bu Irma biasanya kan dingin banget. Sekarang beda. Bisikan itu menyebar pelan. Dari satu orang ke orang lain. Dari meja ke meja. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Tapi semua mulai memperhatikan. Sementara itu, Irma tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Seperti biasa, ia turun ke bawah saat Diki datang. "Pagi, Bu," sapa Diki. "Pagi," jawab Irma. Mereka berbicara sebentar. Tidak lama, tidak mencolok. Namun bagi orang lain, itu sudah cukup. Beberapa karyawan melirik diam-diam. Hari-hari setelah Irma datang ke rumah Diki menjadi titik balik yang tidak bisa diulang kembali. Bukan karena semuanya langsung mudah, justru sebaliknya, semuanya menjadi lebih rumit. Setelah kondisi Diki mulai membaik, ia kembali perlahan bekerja. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari cara Irma bersikap sekarang. Ia tidak lagi menjauh, tapi juga tidak lagi bisa sepenuhnya bebas seperti dulu. Karena sekarang semua orang sudah tahu. Dan dunia mereka mulai berbicara lebih keras. Di kantor, pandangan yang tidak sama lagi. Pagi itu Irma masuk ke kantor seperti biasa. Namun suasananya terasa berbeda. Beberapa karyawan yang biasanya langsung menyapa, kini terlihat ragu. Ada yang menunduk cepat, ada yang berbisik pelan, ada juga yang pura-pura sibuk. Irma menyadarinya, sangat menyadarinya. Namun kali ini ia tidak lagi menghindar. Ia tetap berjalan dengan tenang, wajahnya seperti biasa,
tegas dan tidak terbaca. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Keyakinan. Di lantai bawah, Diki sudah datang lebih awal dari biasanya. Ia sedang menata tabung LPG dengan hati-hati. Saat melihat Irma turun, ia sedikit terkejut. "Bu Irma?" sapanya pelan. Irma mengangguk. Pagi. Tidak ada jarak seperti dulu. Tidak ada penghindaran, namun tetap ada sesuatu yang berat di udara. Beberapa karyawan langsung memperhatikan, dan bisikan itu mulai muncul lagi. Ternyata masih lanjut ya. Serius banget sih Bu Irma sama tukang gas itu. Gak takut reputasi. Irma mendengarnya. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia hanya menatap Diki sebentar, lalu berkata pelan, "Ayo, kerja seperti biasa." Diki mengangguk, walau masih terlihat bingung dengan suasana sekitar. Diki mulai merasakan tekanan. Setelah beberapa hari, Diki mulai merasakan perubahan juga. Bukan hanya dari sikap orang kantor, tapi dari cara mereka memandangnya. Ada yang mulai menjaga jarak, ada yang berbicara setengah hati, ada yang tidak lagi menyapa seperti dulu. Diki sadar, ini bukan hal kecil lagi. Sore itu setelah selesai mengantar, Diki duduk di motornya agak lama. Ia menatap jalan di depannya. "Aku bikin dia jadi susah ya," gumamnya pelan. Ia tidak bodoh. Hari-hari setelah Irma mulai menjauh, berjalan dengan cara yang aneh. Secara kasat mata, semuanya kembali normal. Diki tetap datang mengantar LPG seperti biasa. Karyawan tetap sibuk dengan pekerjaan mereka. Kantor tetap berjalan tanpa masalah. Tapi ada satu hal yang berubah, yang tidak terlihat oleh orang lain. Suasana di antara Irma dan Diki. Dingin, jauh, dan kosong. Pagi itu, Diki datang seperti biasa. Ia memarkir motornya di area belakang, lalu menurunkan tabung satu persatu dengan tenang. Namun kali ini, tidak ada tatapan yang ia cari. Tidak ada sosok yang biasanya muncul di tangga. Tidak ada Irma. Diki berhenti sejenak. Ia menatap gedung itu. Lama. Seolah berharap seseorang akan muncul seperti dulu. Tapi tetap tidak ada. Ia menghela napas pelan. Benar-benar sibuk kali ya, gumamnya, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa yang tidak bisa ia abaikan. Rasa kosong. Ia melanjutkan pekerjaannya, tapi tidak seperti biasanya. Gerakannya lebih diam, senyumnya lebih sedikit. Sementara itu, di lantai atas, Irma duduk di ruangannya. Ia tidak menatap laptop, tidak membaca dokumen, hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Tangannya sesekali menggenggam ujung meja. Dalam pikirannya, hanya satu hal. Diki. Dia datang lagi, gumamnya pelan. Irma tahu Diki ada di bawah. Ia tahu setiap gerakannya. Dan itu membuatnya semakin sulit. Karena ia tidak turun, tidak melihat. Hari itu dimulai seperti biasanya, tapi berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah Irma bayangkan. Pagi di kantor terasa tenang. Aktivitas berjalan normal. Karyawan sibuk dengan tugas masing-masing. Dan Irma duduk di ruangannya seperti biasa. Namun sejak beberapa hari terakhir, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar berubah di hati Irma. Kehilangan. Ia masih memikirkan Diki. Masih merasa ada yang kosong. Tapi hari ini, ia mencoba menahannya lebih kuat. Aku harus fokus kerja, gumamnya pelan. Ia membuka laptop, mulai membaca laporan. Tapi baru beberapa menit, pikirannya kembali melayang. Diki. Nama itu seperti tidak mau pergi dari pikirannya. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Masuk, jawab Irma singkat.
Asistennya masuk dengan wajah agak berbeda dari biasanya. Ada ragu di matanya. "Bu, ada yang ingin saya sampaikan?" Irma langsung menoleh. "Apa?" Asisten itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. "Ini tentang tukang LPG yang biasa kirim ke sini." Irma langsung menegakkan tubuhnya. Jantungnya sedikit berdegup lebih cepat. "Diki?" tanya Irma cepat. Asisten itu mengangguk. "Ada apa dengan dia?" Suara Irma mulai lebih tegang. Asisten itu menarik napas pelan sebelum menjawab. "Katanya dia tidak masuk kerja sejak kemarin." Hening. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Irma tidak langsung bicara. Matanya menatap kosong ke depan. "Tidak masuk?" ulangnya pelan. Asisten itu mengangguk lagi. "Iya, Bu. Agen pengiriman bilang dia tidak bisa dihubungi. Dan hari ini juga belum datang." Irma berdiri tiba-tiba dari kursinya. "Kenapa tidak dari tadi kamu bilang?" Suaranya sedikit meninggi. Asistennya kaget. "Maaf, Bu. Saya baru dapat info lengkapnya tadi pagi." Irma mengusap wajahnya cepat, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hatinya sudah kacau. "Sudah tanya ke orang lain?" tanya Irma cepat. "Sudah, Bu. Katanya dia terakhir terlihat kurang sehat beberapa hari lalu." Irma terdiam. Ruangan kecil itu terasa sunyi. Hanya suara napas pelan Diki yang terdengar. Sesekali diselingi suara jam dinding yang berdetak lambat. Di luar, suasana sore mulai meredup. Cahaya matahari masuk dari celah jendela sederhana, jatuh di lantai yang sudah sedikit usang. Irma masih berdiri di dekat pintu. Matanya tidak bisa lepas dari sosok Diki yang terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irma merasa benar-benar takut. Takut kehilangan. "Diki?" Suara Irma terdengar pelan, hampir bergetar. Diki membuka mata perlahan. Butuh beberapa detik sampai ia benar-benar sadar siapa yang ada di depannya. "Bu, Irma?" Suaranya lemah. Irma langsung melangkah mendekat. "Kenapa kamu tidak bilang kamu sakit?" tanya Irma. Suaranya mulai berat. Diki tersenyum kecil, tapi jelas dipaksakan. "Tidak apa-apa. Cuma capek biasa." Irma langsung menggeleng cepat. "Jangan bohong," katanya pelan tapi tegas. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu Irma duduk di kursi kecil di samping tempat tidur. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia berusaha menahan diri. "Aku datang ke kantor kamu, tapi kamu tidak ada," ucap Irma pelan. Diki menoleh sedikit. "Maaf," jawabnya lirih. Irma menunduk. Suaranya mulai bergetar. "Aku kira kamu cuma sibuk. Aku tidak tahu kamu sampai seperti ini." Kalimat itu keluar tanpa bisa ia tahan. Dan di saat itu, air mata Irma jatuh. Sejak hari itu, semuanya mulai berubah. Irma yang biasanya turun ke bawah setiap Diki datang, kini tidak lagi terlihat. Bukan karena sibuk, bukan karena tidak sempat, tapi karena ia memilih untuk tidak turun. Pagi itu, seperti biasa, Diki datang ke kantor, membawa tabung LPG. Ia memarkir motornya, lalu mulai menurunkan barang satu persatu. Namun ada yang berbeda. Ia beberapa kali melirik ke arah pintu masuk. Menunggu. Biasanya, Irma akan datang. Menyapa. Bicara sebentar. Atau setidaknya, sekedar melihat. Tapi hari itu, tidak ada. Diki mencoba berpikir positif. Mungkin lagi sibuk, gumamnya pelan. Ia kembali bekerja seperti biasa.
Namun tanpa sadar, gerakannya terasa sedikit lebih lambat. Sesekali, ia kembali melihat ke arah tangga. Masih tidak ada. Di sisi lain, di lantai atas, Irma berdiri di balik jendela besar ruangannya. Matanya tertuju ke bawah. Ia melihat semuanya. Diki yang datang, Diki yang bekerja, Diki yang sesekali melihat ke arah gedung. Irma tahu Diki sedang mencarinya. Dan itu membuat hatinya terasa berat. Tangannya menggenggam sedikit. Aku tidak boleh turun, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba kuat. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata asistennya. Bisikan orang kantor. Pandangan yang mulai berubah. Semua itu membuatnya sadar. Ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Namun, melihat Diki di bawah sana membuat keputusannya terasa menyakitkan. Beberapa menit berlalu. Diki hampir selesai. Ia berdiri sebentar, menatap ke atas lagi. Harapan kecil masih ada. Tapi tetap tidak ada Irma. Senyumnya perlahan memudar. Ia menghela napas pelan. Ya sudah. Diki kembali ke motornya, bersiap. Hari-hari setelah kejujuran di ruang kecil itu menjadi awal dari perjalanan yang benar-benar berbeda bagi Irma dan Diki. Tidak lagi sekedar rasa penasaran, tidak lagi sekedar pertemuan singkat, tapi sebuah keputusan untuk tetap bersama, meski dunia tidak selalu setuju. Tekanan yang datang bertubi-tubi. Di kantor, suasana semakin terasa dingin. Beberapa direktur dan komisaris mulai lebih sering menyinggung hubungan Irma dengan Diki. Bukan lagi sekedar bisikan, tapi sudah menjadi pembicaraan resmi dalam beberapa pertemuan kecil. Bu Irma, ini sudah mulai mempengaruhi citra perusahaan, kata salah satu komisaris. Irma hanya menjawab tenang. Saya tetap bekerja seperti biasa. Tapi ini bukan hal kecil. Irma menatap mereka dengan tenang tapi tegas. Kalau perusahaan ini kuat, dia tidak akan goyah hanya karena kehidupan pribadi saya. Ruangan hening. Tidak ada yang berani membantah lagi. Namun Irma tahu, tekanan itu belum selesai. Diki di dunia yang berbeda. Sementara itu, Diki tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Mengantar LPG dari satu tempat ke tempat lain. Bertemu banyak orang. Menerima berbagai pandangan. Tapi sekarang, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian. Irma tetap hadir di hidupnya. Walau tidak selalu terlihat di kantor. Tapi selalu ada kabar, perhatian, dan dukungan kecil yang tidak pernah Diki dapatkan sebelumnya. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Diki duduk di depan rumahnya. Ia menatap langit yang mulai gelap. Dunia kita beda jauh, gumamnya pelan. Tapi kali ini, ia tersenyum. Tapi kita masih di jalan yang sama. Pertemuan tanpa status. Beberapa minggu kemudian, Irma memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Bukan dengan pengumuman besar, bukan dengan drama. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberi sedikit semangat, sedikit harapan, dan sedikit kekuatan untuk hari-harimu. Ingat ya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Jangan pernah menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk terus ikuti channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah berhenti berharap. Wassalamualaikum dan salam semangat selalu.